kita semoga menjadi anak keturunan yang soleh dan soleha, dan kelak pada masanya ketika Allah mewafatkan kita, semoga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dan pada hari kiamat mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita dengan kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada dan orang-orang yang soleh untuk semua hajat dan keinginan kita yang baik agar dikabulkan oleh Allah baik dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. Jemaah yang tersisa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kenapa jemaah yang tersisa? Sebab sebagian murid sudah. Jadi ini yang tersisa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan inda Allah wa ulaika humul faizun. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Jadi di dalam surah At-Taubah ayat 20 sampai 21 Allah kasih tahu kepada diri kita ada 3 amalan yang bisa kita kerjakan lalu kita mendapatkan 5 macam kenikmatan. Apa pekerjaan itu? Yang pertama iman, yang kedua hijrah, dan yang ketiga jihad di jalan Allah. Maka apa yang Allah beri? 5. 1. Mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, mendapatkan kemenangan, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan keridhaan, dan yang kelima surga. Kita mulai yang pertama, iman. Alladzina amanu, dan ada orang-orang yang beriman. Apa itu iman? Qasdun bil qalbi. Dia yakin dengan hatinya, kemudian selanjutnya dia ucapkan dengan lisannya, dan yang ketiga dia amalkan. Wa amalun bil arkan, dia amalkan dengan seluruh anggota tubuhnya. Jadi dengan hati dia yakin. Apa yang dia yakini? Yakin dia kepada umur iman yang benar, kepada Nabi, kepada kitab, kepada hari kiamat, dan kepada Allah dan Allah. Amdun bil qalbi. Lalu selanjutnya dia lengkapkan. Qaul bil lisani, diucapkan dengan lisannya. Wa amalun bil arkan, diamalkan dengan anggota tubuhnya. Diamalkan begini, dipanggil untuk sholat, ya sudah datang di masjid. Kalau mau pakai mana, boleh di rumah. Jadi afdolnya kita memang sholat di masjid. Sebab apa? Makmurkan rumah Allah. Sebab rumah yang paling tepat, yang paling disukai oleh Allah di dalam masjid. Ada marakna abdahu, ada berkah di sekelilingnya. Ini tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kita tinggalkan masjid. Mumpung kita bisa sholat di belakang imam, maka hadir terus untuk senantiasa sholat di belakang imam. Jangan sekali-kali pindah untuk ke depan imam. Sebab bagi imam tidak ada masalah. Kata imam, mau sholat di belakang, mau di depan, tidak ada masalah. Amun di belakang, umpat hubungan nikah. Amun di depan, sholatkan hubungan nikah. Artinya meninggal sudah itu. Makanya kalau kita bisa di belakang imam, hadir terus, sholat terus di belakang imam. Jangan pernah kita pindah ke depan imam. Bagi imam tidak ada masalah, terserah dia menikah. Mau di belakangku makmum, mau di depanku sholat jenazah. Meninggal sudah.
hadir terus kita. Jangan sampai ini iman harus bagus. Dan iman itu bagaimana? Al-iman yazdad wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Iman naik dengan ketaatan, turun dengan dosa dan maksiat. Kalau ini menaikkan iman bagaimana? Duduk di majelis, banyak berwiri, banyak berzikir, banyak baca Quran, banyak tasbih, tahmid, tahlil, banyak berbuat baik, membantu orang lain, meringankan beban orang, bantu anak-anak miskin, anak-anak yatim, dan janda-janda yang menggenaskan, bantu orang yang membantu anak-anak miskin dan janda-janda yang menggenaskan. Kalau dia didina fisabilillah seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi dibantu janda yang menggenaskan itu, umurnya 40 tahun ke atas, anaknya banyak, bantu. Apa yang bantu? Sandang pangan dari pamannya, sekolahkan anaknya, yang diurus anaknya dari mamanya. Nah ini kadang-kadang kita orangnya sholat terus, ibadah terus, tapi tidak peduli dengan orang lain. Tidak akan sempurna iman kita. Tidak akan sempurna iman kita jika kita peduli dengan orang lain. Maka kalau ingin sempurna iman bagaimana? Pedulilah dengan orang lain. Allah fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Maka banyaklah kita membantu orang lain, terutama anak-anak yatim dan orang-orang miskin itu. Jangan sampai kita ditergolongkan sebagai pendusta agama. Al-Baitul ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalika alladzi yaqul yatim, adalah orang-orang yang menghampiri anak yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan dan mengantarkan makan, memberi makan untuk anak-anak miskin. Jadi sholat di masjid terus, di masjid Al-Hidayah. Anak miskin kada diurus, anak yatim kada diurus, kata Allah, berdusta agama orang itu. Walaupun jidatnya ada sniper hitam, jangankan jidat orang itu, termasuk hidungnya muhanya hitam tua. Kalau dia tidak peduli dengan anak yatim dan orang-orang miskin, tetap berdusta agama itu. Jadi jangan sampai kita termasuk pendusta agama. Supaya tidak termasuk pendusta agama, bagaimana urusi anak yatim? Kalau ada di kampung ini anak yatim, sekolahkan dia. Biaya. Kalau tidak sanggup satu bulan, rame-rame keluar. Kalau tidak bingung sekolahkan ke mana, masukkan ke Sentosa dalam. Pesantren ini Ulumuddin. Di tempat siapa Pak Ustaz? Di tempat orang yang lagi berceramah itu. Masukkan di situ. Tapi jangan anaknya dimasukkan, duitnya tidak dimasukkan. Anaknya dimasukkan, duitnya juga dimasukkan. Suruhnya menghafal Quran, suruhnya jadi orang alim, orang soleh. Jangan anak yatim, ikamnya anak yatim, kucing ikam, dan sarikam anak yatim, kucing untuk ikam. Anak yatim di mana-mana itu pasti kucil Pak. Apa sebabnya? Sebab bapaknya tidak ada lagi. Sementara bapak-bapak yang lain tidak mau menjadi bapaknya. Kalau begitu bagaimana? Titipkan di pondok-pondok pesantren, suruhnya menghafal Quran. Kelak lagi suatu saat begitu dia keluar, jadi orang alim, jadi imam, bagus suaranya, enak. Nah, siapa yang menyekolahkan dia, maka dia mendapatkan pahala. Walaupun orang yang menyekolahkan itu sudah meninggal dunia. Setiap dia melantunkan satu ayat, dua ayat, setiap dia menjadi imam, maka orang yang menyekolahkan dia itu mendapatkan pahala sampai hari kiamat. Apalagi dia jadi seorang guru lalu mengajar murid-muridnya, dia mendapatkan pahala. Murid yang diajar tetap mendapatkan pahala, sebab dia bisa mengajar murid-muridnya ini karena kita yang menyekolahkannya. Nah, iman harus bagus. Iman naik dengan ketaatan, turun dengan dosa dan maksiat. Ke majelis naik iman, papan catur turun iman. Ini ada orang ngomong masih duduk di depan papan catur situ. Sebentar lagi sekamat ini. 3 kali langkah lagi sekamat gitu. Kata malaikat, langkah lagi 3 kali, tunggu aja. Sekamat 3.
kalau sudah 50 tahun, 60 tahun, jangan lagi di depan papan catur. Di mana? Di depan Quran. Di depan Quran sudah. Jangan buang-buang. Jangan buang-buang waktu. Allah bersumpah berkali-kali atas nama waktu itu. Wal fajr, wal layalin asr, wasyafi, wal laili, wal duha, wasubhi, wal asr. Berkali-kali Allah bersumpah atas nama waktu. Kenapa? Penting waktu itu agar dia menikmati waktu di dalam hidup. Karena kita ini berpacu dengan waktu. Semakin hari umur kita semakin bertambah tua, bukan bertambah muda. Enggak, kita jangan berharap kita sweet seperti terus. Tua sudah, apalagi yang sudah pensiun 20 tahun, itu adalah setengah lagi. Jadi bersyukur kita ini kadang-kadang cuma pensiun dari pekerjaan, ada orang lain sudah pensiun dari kehidupan. Maka jangan tunggu kita pensiun dari kehidupan. Sebelum pensiun dari kehidupan, bagaimana gunakan waktu dengan baik. Iman kita diasah terus, ditingkatkan terus. Banyak-banyak majelis, disiram-siram telinga kita, hati kita, dibersihkan. Jangan sampai lewat waktu ternyata tiba-tiba kita sudah di persimpangan kehidupan dan kematian. Lalu kita tersadar bahwa kita belum siap untuk menghadapi kematian. Tidak, malaikat tidak akan bertanya kepada kita bisa ditutupkan. Bila datang sudah ibadah kita, maka iman diasah terus. Naik iman dengan ketaatan, turun dengan usaha. Amalan yang kedua, alladzina amanu wa hajaru. Yang kedua, hijrah. Hijrah. Kalau tidak punya kekuatan iman, dia tidak sanggup untuk berhijrah. Apa itu hijrah? Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang untuk dikerjakan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu dua. Contoh muslim ini pantas. Jadi al-muhajir, orang yang berhijrah. Orang yang berhijrah itu adalah orang al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu, adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itu namanya orang yang hijrah. Hijrah itu harus dikerjakan. Hijrah yang dimaksud bukan hijrah makani. Hijrah makani tidak terlalu dianjurkan setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi hijrah yang dianjurkan adalah hijrah maknawi. Apa makna daripada hijrah tersebut? Satu, hijrah yang dikehendaki adalah hijrah i'tiqadiyah, keyakinan daripada yang tidak benar menuju kepada keyakinan yang benar. Keyakinan bukan kepada Allah menuju yakin hanya kepada Allah saja. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan itu adalah milik Allah. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Allahu samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Jadi jangan lagi kepada yang lain, kepada Allah saja. Sebab yang lain tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah yang memberikan manfaat dan mudarat kepada sesuatu itu. Sehingga sesuatu itu memberi manfaat kepada diri kita ataupun memberi mudarat kepada diri kita. Allah yang atur semuanya. Jadi jangan lagi kepada yang lain, jangan lagi percaya dengan macam-macam. Percaya dengan keris, empu dan terik. Percaya dengan nyi, roro, kidur. Kalau usah percaya dengan macam-macam, yakin aja kepada Allah. Kalau Allah hendak menimbulkan mudarat bagi kita, kena kita. Kalau Allah hendak menyelamatkan kita, selamat kita. Makanya begitu kita keluar dari rumah, jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Berangkat kita. Yang penting kita sudah berserah diri kepada Allah.
amal kita. Kalau kita berserah diri kepada yang lain akan binasa. Kalau kita berserah diri kepada Allah, maka Allah kekal untuk selama-lamanya. Dia hidup untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah binasa untuk selama-lamanya. Kalau begitu, jangan berserah diri kepada yang binasa. Berserah diri kepada yang kekal, abadi untuk selama-lamanya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang lain tuh iblis aja mati juga. Iblis itu mati, malaikat juga meninggal. Semuanya juga meninggal, termasuk malaikat yang mencabut nyawa sekalipun tetap meninggal. Kenapa meninggal? Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah. Setiap yang bernyawa pasti harus merasakan kematian itu. Termasuk malaikat pencabut nyawa pun sekalipun tetap meninggal juga. Yang hidup hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kekal dan bisa hidup seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bergantunglah kepadanya. Iman kita harus bagus, keyakinan kita harus bagus. Jangan lagi ada orang tua setiap malam Jumat Kliwon nyiapkan kopi pahit plus kembang 7 rupa, kue cucur, taruh di pojok rumah. Begitu berkurang sedikit, apa kerjanya? Datuk sudah minum. Datuk yang mana? Ampun berkurang sedikit, bukan diminum, penguapan. Ampun berkurang setengah, bukan datuk anak pian menghantam. Kalau saya yakin macam-macam, lebih baik apa datuk itu dikirim doa terus. Orang tua itu kirim doa selama hubungannya di dalam barzah itu. Dia tidak bahasanya tidak sia-sia punya anak 2 hari belah jantung. Kenapa? Sebelum malam mengantarkan doa kepada dia. Doa itu disampai. Cuma dengan doa aja, duit juga diantar. Kayak apa cara mengantar duit untuk datuk, untuk orang tua? Diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah, diwakafkan, diniatkan untuk orang tua. Innamal a'malu binniyat, amal tergantung kepada niat. Senyum orang tua di kuburan itu, bahagia dia punya anak. Kenapa? Saban hari dia kirim doa, dan setiap saat kadang-kadang punya kelebihan dikirimkan duit untuknya. Bahagia di dalam barzah. Kenapa? Orang tua itu sudah tidak bisa melakukan apa-apa kecuali cuma berharap dari anak, buah hati belah jantungnya. Jadi ada kisah orang soleh mimpi ketemu dengan ahli makam. Ketika dilihat orang tua ini duduk santai sementara orang lain berebutan. Kata orang soleh, Tuan, kenapa Tuan duduk santai sementara orang lain berebutan? Kata orang tua tersebut, untuk apa berebutan? Anakku terus setiap saban malam mengirimkan makanan untukku, mengirimkan untukku. Anaknya kirimkan doa terus untuknya. Untuk apa rebutan doa daripada orang lain? Sementara anaknya saban malam kirim doa, saban pagi, siang dan malam kirimkan doa untuknya. 5 kali setelah selesai sholat, anak itu tidak pernah putus mengirimkan doa untuk orang tua. Apa kata orang tua? Untuk apa rebutan doa? Anakku saban hari mendoakan aku. Suatu ketika mimpi lagi orang soleh itu ketemu dengan orang tua itu, kelihatan sudah rebutan. Kata orang soleh, Tuan, kenapa Tuan sekarang rebutan sementara kemarin dulu santai? Apa kata orang tua? Anakku yang biasa mendoakan aku sudah tidak ada, meninggal dua. Maka bersyukurlah kita menjadi anak yang tidak pernah putus mendoakan kedua orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau orang tua sudah meninggal, satu, jangan pernah putus untuk meminta ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan mereka selaku orang tua kita. Yang kedua, doakan mereka dengan doa yang baik. Ya Allah, beri keberkahan untuk kedua orang tua di dalam barzah. Gantikan keburukan dengan kebaikan, masukkan dia ke dalam surga-Mu ya Allah. Yang ketiga, kalau dia punya hutang, bayarkan. Anak-anak sekarang ini rebutan warisan terus, tidak ada yang rebutan bayar hutang. Yang keempat, kalau dia punya wasiat, kerjakan. Nazar, bayarkan. Laksanakan. Kafarat,
sampai tidak? Sampai. Kalau tak percaya, coba pian ini dia, anak pian yang dikirimkan. Kalau tidak percaya, percaya tak? Percaya aja daripada disuruh tinggal. Sampai itu. Jadi seorang sahabat datang kepada baginda Rasul, ya Rasul, ibuku meninggal dunia, aku tidak ada di sisinya. Apakah bermanfaat kalau aku bersedekah untuknya? Kata baginda Rasul, iya. Kata sahabat, kebun kurma yang siap berbuah, aku sedekahkan untuknya. Sampai. Termasuk doa-doa kita ini orang yang sudah meninggal sampai. Dari mana Pak Ustaz sampai pada Ustaz yang belum meninggal dunia? Baginda Rasul kalau masuk kuburan apa ucapan baginda Rasul? Assalamualaikum ya ahli diyar wa nahnu insyaallah bikum lahirun. Kalau memang salam itu doa tidak sampai, kenapa baginda Rasul mengucapkan salam ketika beliau masuk ke dalam memasuki pemakaman atau kuburan? Dan di dalam tahiyat yang kita baca, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadihi sholihin. Kan baginda Rasul sudah meninggal, untuk apa disebutkan salam kalau tidak sampai? Salam di mana saja kita sampaikan kepada baginda Rasul, cash dibalas langsung oleh baginda Rasul. Doakan aja sampai tidak itu urusan Allah, bukan urusannya. Jadi di dalam hidup ini hijrah itu harus dikerjakan, hijrah yang yang kedua apa? Pikir pola pikir kita jangan bahagia dan tidaknya. Bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan atau tidak? Semakin dekat dengan Tuhan semakin bahagia, semakin jauh daripada Allah semakin menderita hidup kita. Kalau berpikir, kalau pikiran, banyak orang mengeluarkan pikiran, nyumbang pikiran sekampungan, nyumbang tenaga, mau orang itu nyumbang duit, yuk itu. Jangankan nyumbang duit, celengan yang lewat di depan matanya ya sorong terus. Lewat celengan sorong, lewat celengan sorong. Hujan celengan mulai pertama sampai ke ujung aku sorong terus. Tunggu aja nanti hari kiamat kata celengan, begitu dia sudah di pintu surga sorong dia. Apa sebabnya? Di atas dunia kita sudah dorong celengan itu. Itu untuk kita. Bila ada celengan mampir di depan kita, itu untuk kita, bukan untuk orang. Karena itu tidak ada satupun yang bisa mencairkan, termasuk anak keturunan kita. Belum pernah saya ketemu dengan anak keturunan bila bapaknya meninggal, lalu dia datang kepada pengurus masjid. Lalu dia berkata, Pak, mohon maaf, saya ingin mengambil infak abah saya selama 10 tahun. Ujian pengurus masjid, sini kamu masukkan ke dalam celengan kalian. Ada kawan cairkan, itu amal kita itu. Makanya kita jangan terlalu banyak mengurusi urusan orang lain. Urusan kita diurusi dengan baik. Urusan kita apa? Amal ibadah yang akan kita bawa ke hadapan Allah yang Maha Perkasa hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal 10 menit lagi. Biar kita paskannya di jam 9. Setuju, terima kasih atas persetujuannya. Jadi sudah setuju itu kalau belum cari. Tanggung kalau berhenti jam 9 orang 15 itu. Biar aja 45 menit ceramah sedang aja. Bonus. Kenapa Pak Ustaz? Sebab saya tahu kekuatan orang mendengarkan ceramah 30 menit. 30 menit itu masih fokus. 5 menit itu sudah geleng-geleng kepalanya. Artinya kalau sudah mulai keluar bintang sebiji 2 biji itu. 1 jam diceramahin sudah 5 bintangnya. 1 jam setengah 7 bintangnya. Sulitnya itu. Itu orang sekarang beda dengan orang dulu. Orang dulu sampai jam 2 malam itu tungguin ceramahnya. Orang dulu kalau berceramah sekali datang berceramah bukan 1, 5. Nah itu bukannya. Itu orang dulu. Orang sekarang dadakan lain di masjid.
hidayah kalau di masjid lain. Kalau di masjid lain itu Pak, kalau diceramai lebih daripada 1 jam setengah selesai, ampun kotaknya sebiji-biji. Kalau ada nasi kotaknya. Cuma ini masih untung nasinya masih di situ ya. Di dalam termos itu ya. Bubur kan? Bubur Rasulullah kan? Biar bagus. Ini kalau orang yang makan bubur Rasulullah dan punya puasa kemarin ini. Kata Rasul kalau bisa kita puasa tanggal 9 dan tanggal 10, Tasu'a dan Asyura. Kalau bisa bagaimana? Tanggal 1 sampai tanggal 10 kalau bisa. Kalau tidak bisa, tanggal 9 dengan tanggal 10 aja. Kalau tidak bisa juga Pak Ustaz, tanggal 10 aja. Kalau tidak bisa juga, makan bubur Asyura aja. Masih ada bubur Asyura aja itu. Kita ini puasanya kada jadi buburnya jadi terus. Jika ada Bapak, malam ini kita makan bubur, kita sampai jam 9 pas saja. Tinggal 10 menit lagi. Nah ini kuncinya. Jadi iman, hijrah, jihad. Jihad dengan apa? Dengan harta dan jiwa. Apa itu jihad? Al-mujahidu man jahada hawahu. Orang yang berjihad adalah orang yang memerangi hawa nafsunya. Sebab memerangi hawa nafsu itu lebih berat dari berperang melawan musuh. Sebab musuh kalau ketemu dengan kita tahu kemana dia bergerak, kemana dia menebas pedangnya kita tahu. Tapi berperang dengan hawa nafsu kita tidak akan pernah tahu kapan dia menyerang kita. Kapan nafsu itu akan merusak keikhlasan yang kita miliki. Kapan nafsu itu akan merusak keikhlasan kita. Kapan nafsu akan merusak perbuatan-perbuatan amal baik dan ibadah kita. Kita tidak tahu. Sebab musuh itu menyerangnya, nafsu itu menyerangnya, kita tidak pernah tersadar. Tiba-tiba kita sudah jatuh di dalam perbuatan dosa dan maksiat. Ada orang yang sudah beramal puluhan tahun, nanti bertemu dengan Allah pada hari kiamat, ternyata amal ibadahnya tidak bisa digunakan sama sekali. Jadi ada satu kisah seorang tabi'in atau As-Salami namanya. Dia adalah penenun kain. Dia tenun kain, hari-hari pekerjaannya adalah menenun kain. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, akhirnya selesai kain yang ditenunnya. Setelah selesai dia tenun kain tersebut, dia perhatikan, dia kagum dengan hasil tenunannya. Menurut pendapat dia, hasil tenunan kain ini jauh lebih baik daripada yang sudah-sudah. Lalu dengan perasaan senang dan bahagia dia bawa ke pasar. Sesampai di pasar sudah ada orang yang mengambil hasil tenunannya, pelanggannya. Setiap dia selesai menenun, pasti dia bawa kepada orang tersebut, dan orang tersebut selalu mengambil hasil tenunan atau As-Salami tersebut. Setelah diterima oleh orang tersebut, lalu dia menelitinya. Setelah dia teliti, apa dia katakan? Wahai Atok As-Salami, mohon maaf. Setelah meneliti hasil tenunanmu, maka aku temukan cacat di dalam kain yang kau tenun. Maka aku tidak bisa membelinya pada kali ini, wahai Atok. Lalu Atok menangis. Kata sahabatnya, wahai Atok As-Salami, jangan engkau menangis, sebab aku berkata yang sesungguhnya dan kutunjukkan ini cacat yang ada di kainmu, maka aku tidak bisa mengambilnya. Tetapi kalau pun engkau ingin, wahai Atok, aku mengambilnya, maka aku tetap mengambilnya, tapi dengan harga yang disesuaikan. Apa kata Atok As-Salami? Wahai saudara, aku sudah menenun berhari-hari dan aku kagum dengan hasil tenunanku. Ternyata di tangan ahlinya engkau bisa menemukan kekurangan di dalam kain yang kau tenun. Wahai saudaraku, engkau mengira aku menangis karena kainmu tidak jadi engkau beli karena ada cacat di dalamnya. Wahai saudaraku, kata Atok As-Salami, aku menangis bukan karena itu. Aku menangis, wahai saudaraku, puluhan tahun sudah aku beramal, aku sholat dan beribadah kepada Allah. Aku kira amal sholatku sempurna, aku kira amal ibadahku sempurna. Tapi nanti aku khawatir ketika bertemu dengan ahlinya pada hari kiamat,
Lalu Allah berkata kepadaku, wahai hamba, mohon maaf, amalmu yang 30 tahun, 40 tahun, aku tidak bisa menerimanya karena ada cacat di dalamnya. Karena engkau sholat dalam keadaan riya, sujud, sum'ah dan takabur, maka aku tidak bisa menerima amalmu. Itu yang kutangiskan. Nanti seandainya aku bertemu dengan Allah, ternyata Allah